teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lina. Di video kali ini aku akan membawakan konten edisi spesial tahun baru. Yeay! Ya, kontennya yaitu tradisi orang Korea dalam menyambut tahun baru. Namun, sebelum itu jangan lupa klik subscribe, like, dan komen agar aku lebih bersemangat membuat video selanjutnya. Oke, kita langsung saja pada pembahasannya. Sebok mani badeseo, yang artinya itu adalah kata-kata orang Korea saat menyambut tahun baru, yang berarti selamat menerima rezeki atau keberuntungan di tahun yang baru. Biasanya pada tahun baru atau pada bulan Desember sampai Januari, cuaca di Korea itu mencapai titik terendah. Nah, jadi cuacanya itu jadi musim dingin gitu. Guys, kalau kalian tahu di sana itu tradisinya bukan hanya menyambut tahun baru dengan kembang api atau semacamnya. Jadi mereka itu di sana ada tradisi-tradisi khusus saat menyambut tahun baru. Apa aja itu? Oke, aku akan mulai dari tradisi yang pertama. Tradisi pertama mereka itu, jadi di Korea sana ada makanan khusus untuk menyambut tahun baru, yaitu bernama tteokguk. Nah, tteokguk ini adalah semacam makanan berkuah begitulah. Bahannya itu terdiri dari tteokbokki yang berukuran besar yang dinamakan karetok, ya. Penyebutannya itulah pokoknya. Nanti aku taruh di bawah kalau umpamanya salah penyebutannya, mohon maaf. Terus nanti itu dipotong jadi berbentuk koin, terus nanti dicampur dengan air kuah, jadinya kayak sop gitulah. Guys, kayak sop gitu makanannya. Terus tujuannya apa sih itu dibentuk kayak menyerupai koin-koin? Jadi itu nanti agar tahun yang baru itu banyak keberuntungan atau banyak rezeki yang didapat. Terus abis itu kan kuahnya itu warna bening. Itu agar tahun yang akan datang lebih bersih dibanding tahun sebelumnya, gitu katanya. Oke, itu soal makanan yang khusus untuk tahun baru. Terus masa cuman gitu sih? Kan di tahun baru itu banyak perayaan yang lain yang kumpul-kumpul, Kak. Iya, di sana itu banyak banget perayaan-perayaan kayak wisata lah di mana-mana yang dibuka pada saat tahun baru. Nah, wisata pertama yang warga Korea Selatan pergi pada saat tahun baru yaitu pergi ke lonceng tahun baru di Bosigak Bell Pavilion. Nah, Bosigak Bell Pavilion ini biasanya acaranya itu dibuka pada tanggal 31 Desember. Jadi di situ nanti banyak warga Korea yang datang untuk menyambut tahun baru di sana. Nah, di sana juga pengunjung dapat menyaksikan bunyi bel yang akan dibunyikan pada saat tahun baru udah tiba. Jadi, Bosigak Bell Pavilion ini terletak di Jongno, Seoul, Korea Selatan. Bosigak sendiri merupakan menara lonceng yang sudah ada sejak zaman dinasti Joseon, yaitu pada tahun 1392 sampai 1910. Nah, jadi pada masa dinasti Joseon, bel pada menara tersebut dibunyikan sebanyak 2 kali sehari, yaitu sebagai penanda waktu dan pembuka gerbang kota. Nah, pada saat tahun baru tiba, itu akan dibunyikan 33 kali dan diiringi dengan pesta kembang api. Ya gitu deh, pokoknya tradisinya dari zaman Joseon. Oke, kita ke tempat wisata yang kedua di Korea. Tempat wisata atau tradisi yang kedua di Korea pada saat tahun baru yaitu pergi melihat matahari terbit. Jadi warga Korea kebanyakan di tahun baru juga ada yang pergi untuk melihat matahari terbit di pesisir timur. Jadi kayak gini guys, kalau umpamanya ya. Jadi kayak di drama kan kelihatan banget kan romantisnya. Kalau umpamanya di drama itu ada kayak kita melihat sunset bersama pasangan kita ya kan. Nah, aku tuh jadi membayangkan diriku sebagai Jukyung, terus nanti Taehyunnya sebagai Sojun, terus Yesung sebagai Suhonya. Jadi kita bertiga itu melihat matahari terbit. Oke. Oke, itu enggak, aku itu cuma kehaluanku saja. Jadi jangan pada marah, jangan pada panas kepada aku. Jadi kayak gitu. Oke, melupakan yang tadi, jadi kita lanjut.
Jadi guys, di Korea itu menurut kepercayaan warga Korea, mereka itu melihat matahari terbit, wujud tradisi untuk berdoa, meminta rejeki dan kesehatan di tahun yang baru. Jadi spot untuk melihat matahari terbit di Korea Selatan itu berada di Jongdongjin, tepatnya di daerah Gangneung. Jadi kalau dari Seoul ke Gangneung itu sekitar 4 jam. Oke, kita lanjut ke tradisi yang ketiga. Di Korea Selatan ada arena es outdoor pada musim dingin. Es skating ini berada tepatnya di City Hall Station, Seoul, Korea Selatan. Jadi arena es skating ini dibuka dari tanggal 17 Desember sampai 9 Februari. Di mana di sana pengunjung akan disajikan pemandangan Seoul pada malam hari, ditambah dengan pohon Natal dan hiasan lampu menambah keindahan tempat arena es skating tersebut. Oke, di wisata yang keempat, ice fishing. Ya, ice fishing. Nah, ice fishing ini dapat kalian nikmati pada bulan Januari pada musim dingin atau selama liburan tahun baru. Tapi just info aja, di Korea Selatan itu pada tahun baru tidak ada libur, jadi liburnya itu cuma 1 hari aja, yaitu tanggal 31, dan besoknya tidak ada lagi libur sama sekali walaupun orang kerja, jadi besoknya harus tetap masuk kerja, jadi gitu. Jadi mungkin kalau umpamanya mau nikmati liburannya mungkin weekend, jadi kayak hari Sabtu Minggunya kan libur kerja, bisa. Di Korea, satu festival yang paling dikenal untuk ice fishing yaitu Hwancheon Sanchono. Ya, maaf kalau umpamanya penyebutannya itu salah guys ya. Jadi di Hwancheon Sanchono ini itu ada tempat kayak ice fishingnya. Jadi di sini kalian bisa memancing ikan di sungai yang membeku atau menangkap ikan dengan tangan telanjang di tengah dinginnya kolam. Dan tidak hanya itu ya, tidak hanya ice fishing aja, tetapi ada juga kayak jual makanan tradisional Korea, dan juga kalian bisa menikmati serta melihat kesenian es terbesar di Korea. Kita menuju ke tradisi yang kelima, tempat wisata yang dikunjungi yaitu Taebaek Mountain Snow Festival. Jadi di Gunung Taebaek adalah tempat terbaik untuk merayakan festival salju, karena di sana itu berbagai aktivitas menarik dapat kita lakukan, antaranya trekking, sledding, dan rafting bisa dilakukan di sini. Tidak hanya pemandangan indah, Gunung Taebaek juga dilapisi oleh salju tebal sehingga menambah keindahan pemandangannya. Di festival ini biasa dinikmati pada bulan Januari. Jadi tidak hanya festival tersebut, jadi ada beberapa tempat yang biasa warga Korea juga datangi, seperti pasar malam Natal di daerah Sinchon, terus pasar malam Daebeokbi, terus ada juga Winter Garden Festival dan lain-lain. Sayangnya pada tahun baru 2021 ini pemerintah di Korea Selatan tidak akan membuka tempat-tempat tersebut ya, tempat-tempat wisata tersebut, dikarenakan pandemi yang meningkat di sana. Seperti yang dikutip di travelokezone.com, jadi pada tahun 2021 pemerintah Korea Selatan menutup resort ski dan tempat-tempat wisata lainnya karena untuk mengurangi penyebaran virus corona baru. Gelombang ketiga pandemi COVID-19 terbukti sangat sulit untuk ditahan di wilayah daerah padat penduduk di ibu kota. Karena hal ini, Perdana Menteri Korea Selatan mengumumkan seperti ini. Dari 24 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021, pemerintah akan menutup fasilitas ski dan tempat-tempat wisata yang populer selama musim akhir tahun, kata Perdana Menteri Korea Selatan Chung Se-kyun berbicara di televisi Selasa 22 Desember 2020. Pengumuman itu muncul setelah Seoul dan sekitarnya melarang pertemuan antara 4 orang atau lebih selama liburan Natal dan Tahun Baru. Korea Selatan juga mencatat jumlah kematian harian tertinggi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020. Jadi karena itu, Perdana Menteri di sana memutuskan untuk menutup tempat wisata seperti ski dan festival lainnya pada Tahun Baru 2021 ini. Ya, sedih banget kan guys, pandemi ini
semua yang kita mau lakukan, kayak mau keluar dimanapun untuk tahun baru itu ya terbatas gitu. Tapi kita berdoa aja semua, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa keluar tanpa takut ada virus atau apa begitu yang terkena di kita juga. Jadi ya kita ambil aja hikmahnya, mungkin tahun baru ini kita bisa berkumpul dengan orang-orang tersayang kita, yaitu keluarga dekat kita di rumah, dan kita juga bisa lakuin hal-hal kecil. Jadi banyak kok yang bisa kita lakuin di tahun baru selain kita keluar di luar atau merayakannya di luar, karena di rumah juga bisa kan. Mungkin segitu saja konten spesial tahun baru aku ini. Kalau kalian suka jangan lupa klik subscribe, like, dan komen agar aku lebih bersemangat membuat video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye.